Haleluya. Yang indah kami boleh bersekutu di tempat ini. Pagi yang indah kami boleh merasakan hadirat Allah di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena bukan semua orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan, yang anak-anak Allah yang bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya, di mana hadirat Allah ada, di mana Allah hadir, maka di situ ada mujizat-mujizat Allah yang akan terjadi. Kami percaya pagi ini firman akan menggugah kami, firman-Mu akan memberkati kami. Firman-Mu akan membawa kami bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Urapi kami semua Tuhan, urapi semua jemaat-Mu yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga benar-benar pagi ini ada mujizat Allah yang besar yang kami rasakan. Terima kasih. Kami sambut firman hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom saudara. Senang sekali pagi ini bisa berdiri di sini lagi. Hari ini ada peristiwa besar yang kita peringati.
Minggu kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara tahu kenaikannya untuk menyiapkan tempat saudara dan saya. Amin. Dan dia akan menjanjikan seorang penolong yang lain, seorang yang menghibur untuk saudara dan saya. Amin. Nah, minggu depan tepat hari ke-50 ada peristiwa besar, yaitu Pentekosta atau Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Sehingga di gereja-gereja selama 10 hari kita akan adakan doa pencurahan Roh Kudus. Saya tiap malam daring, doanya daring, kerja saya daring, jam 7 saya daring, jam 8 doa. Memang rasanya beda. Kita doa di gereja, kita kumpul dengan daring, rasanya beda. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap semangat. Lihat iblis mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerpa kamu. Kemalasan, alasan-alasan macam-macam sehingga membuat kita tidak berdoa. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Barangkali untuk menghormati firman Tuhan, saya undang saudara semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Saudara-saudara, ini adalah satu ayat atau pesan yang disampaikan oleh Yesus sendiri ketika dia mau naik ke surga. Waktu dia mau terangkat ke surga, dia menyampaikan pesan ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya ulangi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Sasaran pesan ini ditujukan kepada semua murid-murid yang hadir saat itu. Disampaikan oleh Yesus, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pesan ini juga disampaikan kepada kita semua. Orang percaya. Semua orang percaya. Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kuasa ini maksudnya apa, saudara? Kamu akan menerima kuasa, artinya bantuan, kemampuan, pertolongan, kekuatan, supaya kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih dahsyat. Jadi ditujukan kepada semua orang yang percaya.
saudara dan saya akan menerima kuasa itu. Roh Kudus turun atas kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi saksinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak perpanjang ini, tapi saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat sebuah sosok yang mengalami peristiwa seperti ini, yang menerima kuasa saat Roh Kudus datang, saat Roh Kudus turun. Mereka menerima kuasa dan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya ambil satu tokoh, yaitu Petrus, saudara. Saya mengajak saudara untuk melihat sosok Petrus, karena Petrus ini saya sangat terkesan. Mengapa saja Petrus? Begitu ia menerima urapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus saat itu di loteng Yerusalem, dia berdiri, dia berkhotbah. Apa terjadi? 3.000 orang bertobat. Saudara bisa membaca Kisah Para Rasul di rumah, ayat 2, pasal 14 ayat 2. Ya. Ayat 2, pasal 2 ayat 41. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Luar biasa. Kemudian sore hari Petrus mau sembahyang bait suci. Di gerbang indah ada orang sakit lumpuh minta sedekah. Petrus katakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus berdiri, berjalan." Ada satu kuasa yang luar biasa yang Petrus alami. Petrus itu siapa? Petrus itu nelayan. Saya lama di Madura, 18 tahun. Ada kegiatan PKP, perbaikan lingkungan, proyek perbaikan lingkungan, permukiman. Itu sasarannya nelayan-nelayan. Dan saya tahu betul, di daerah nelayan itu banyak nih. Ada di Camplong, ada di Tamberu, ada di Ketapang, waduh macam-macam banyak. Dan saya melihat mereka itu siapa? Pertama, mereka orang-orang biasa dan orang-orang, maaf, saya bukan tidak, orang-orang yang agak apa ya, mungkin pendidikannya agak tinggi, nggak ada insinyur jadi nelayan, masa biasa, orang-orang biasa, orang biasa. Dan mohon maaf, di kampung nelayan itu jalannya bersih-bersih. Saya membuat jamban, WC itu, WC yang ada gumbayanya. Saya buatkan sana, saya bangunkan ruangan. Itu WC-nya ditutup dengan apa? Dengan papan. Di atas ditumpangi kompor. Tempat airnya itu untuk gentongnya. Dia bilang, "Oh enak Pak Didi, bangunan bagus ini. Loh kalau kamu belakang di mana? Oh tanahnya masih luas, lautnya masih luas." Saya ingin memberi gambaran seperti inilah nelayan. Apa Petrus apa? Saya kira Petrus hampir mendekati. Dia seorang nelayan, Tapi begitu mereka menerima kuasa luar biasa, mujizat Allah terjadi, jadi pakai Tuhan dengan luar biasa. Maka saya tertarik dari pribadi ini.
akan minder saja kalau kita sebagai orang biasa melayani saya juga orang biasa. Saya juga bukan pendeta kok, Yogi pendeta, saya bukan pendeta. Saya temannya Pak Sugeng, saya temannya Mas Hendri. Saya dulu belajar khotbah sama Pak Sugeng di PPAG. Tiap Senin terus ya, khotbahnya dikeliling ya, gantian ya. Saya juga, Pak Sugeng juga. Saya nggak tahu Pak Sugeng sudah sering khotbah sini belum ya? Halo. Jangan minder. Pak Hendri juga sama Bu Yulia masih disuruh khotbah ya. Karena gurunya sama, Bu Yulia sama Pak Artu. Sampai sekarang saya pakai ilmunya Pak Artu. Pak Artu itu belajar khotbah waktu saya di Sompin. Jadi khotbah di sini itu saya tahu persis. Pakai baju pendek, putih, dasi, pakai sepatu dan sepatunya masih sepatu abri, saya ingatnya. Ya saudara, betul? Nah, kalau dia menyiapkan khotbah dia itu pakai kertas tebel-tebel dan stabil. Sampai sekarang saya nurut, ini loh contohnya loh. Saya ngetek, saya pakai tek kadang-kadang, tapi nggak puas. Kalau ini rasanya puas, ilmunya Pak Artu sama. Nah, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, saya melihat di dalam Alkitab adalah orang-orang yang biasa. Mereka yang banyak kekurangan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Contoh Musa dipakai Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia berkata, kamu pergi ke Fir'aun. Apa Tuhan yang saya katakan? Karena apa saudara? Saudara baca di Alkitab, Musa itu orangnya gagap, saudara. Tahu gagap? Tahu gagap? Kalau ngomong nggak dengan dia apa yang gagap ya? Kakak, gitu ya? Gagap. Musa itu gagap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yakub, misalnya Yakub dipakai Tuhan menurunkan bangsa yang besar, bangsa Israel, sampai dikenal oleh Yakub dan sebagainya. Yakub itu orang biasa, mohon maaf, kakinya pincang, saudara. Terus ya, Yakub itu pincang, dia di Alkitab itu di mana pincang, jalan dia begini, saudara. Tuhan pakai dengan luar biasa. Gideon itu menakut pastinya. Tuhan pakai luar biasa. Nah, apa yang membedakan mereka dengan kita, saudara? Mereka orang-orang biasa. Yang membedakan apa? Keintiman mereka dengan Tuhan dan Roh Allah ada pada mereka. Ini yang membedakan. Saya yakin saudara semua bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nanti minggu depan kita pas kemudian kita bisa berbagi. Ini di keluarga dulu. Saudara, luar biasa. Musa gagap. Saudara ngomongnya jelas. Wajahnya datang. Yang perempuan cantik, luar biasa sudah. Sempurna. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Petrus, ya. Nggak usah dibaca semua, saya tunjukkan ayatnya karena panjang-panjang, saudara. Pertama kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Karena waktunya singkat, saya akan singkat saja.
Kemudian Yesus masuk dalam perahunya. Semalaman dia gak dapat ikan. Yesus datang, dia masuk dalam perahunya. Mengawasi. Karena banyak orang yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Kemudian perahu ditengahkan sama Simon. Petrus duduk, Yesus duduk dan dia mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar, Simon arahkan ke tengah yang lebih dalam. Tebarkan jalanmu sebenarnya. Ditebarkan. Akhirnya dia dapat ikan yang banyak. Kemudian Yesus mengajak makan sama-sama, sarapan sama-sama. Yesus katakan, mulai sekarang kamu menjadi penjala manusia. Ceritanya gitu singkatnya. Orang itu kadang malas motor, dengar cerita, betul ya? Tak ceritanya singkat saja, itu bocor. Isinya boleh. Dia orang biasa. Kemudian apa? Dia menjadi penjala manusia. Tidak lagi menjala ikan, tapi dia menjala manusia. Tinggalkan semuanya ditinggalkan. Dia mengikut Yesus, menjala manusia. Bagaimana prosesnya? Ia ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yesus datang itu pribadi. Ada perjumpaan pribadi. Yesus ngajak makan ikan sama-sama. Ada perjumpaan pribadi untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan yang handal. Pertama, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi, persekutuan pribadi, ngomong-ngomong pribadi dengan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab menjadi hebat, mesti ditulis bergaul dekat dengan Tuhan. Nuh tidak bercacat dalam hidupnya dan bergaul dekat dengan Tuhan. Henokh bergaul dekat dengan Tuhan, maka dia terangkat ke surga. Orang-orang yang luar biasa diawali dengan bergaul dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus. Yang kedua, adanya ketaatan. Petrus, aku masuk perahu, bawa ke tengah. Dia ke tengah. Yesus mengajar, bawa ke tengah lagi yang ke dalam. Yesus bawa perahu, Petrus bawa perahunya ke dalam. Ada ketaatan terhadap apa yang disampaikan Yesus. Ada ketaatan terhadap firman Tuhan. Saya nggak jelaskan panjang lebar kalau bicara khotbah taat orang jauh, ya. Maka nanti lain kali berhubung Yopi yang jelaskan itu, Mas Andre taat akan firman Tuhan. Saya jelaskan panjang lebar. Kan? Kedua, rela apa yang dimiliki dipakai Tuhan untuk pelayanannya, untuk pekerjaannya. Petrus, perahunya dipakai Tuhan untuk apa saja? Mengajar orang banyak. Amin. Saat ini, apa yang Anda punyai, apa yang Anda miliki, pikiran Anda, kemampuan Anda, waktu Anda, mungkin rumah Anda, mungkin pekerjaan Anda, Tuhan bisa pakai untuk pekerjaan. Relakan waktu saudara untuk melayani. Relakan pikiran saudara untuk melayani.
relakan juga HP-HP saudara untuk melayani. Baca Alkitab, saudara, di situ ada tutorial macam-macam, saudara bisa lihat, belajar di sini bisa. Kadang bangun pagi jebret WA dibuka. Orang kalau HP-nya ketinggalan itu bingung. Tadi satunya ketinggalan tak cas. Tapi puji Tuhan sudah gak bingung, sudah ada lebih baik. Dulu saya bingung HP ketinggalan, sekarang gak bingung. Nah, sudah itu yang ketiga. Yang keempat, miliki iman. Iman itu percaya. Sekarang saudara bayangkan ya, Petrus itu nelayan. Dia itu sudah ahli. Dia itu tahu kapan ada ikan, kapan gak ada ikan. Mana yang ada ikannya, mana yang tidak. Dia mesti paham. Di antara semua nelayan, Petrus yang paling menonjol, mungkin yang paling dituakan. Sementara Yesus, anaknya tukang kayu Yusuf, betul? Tidak pernah nelayan, betul? Dikatakan Petrus masuknya lebih dalam, tebarkan jalan. Dia mengikuti. Karena apa? Dia percaya. Kalau dia gak percaya, gak mungkin dia akan saudara. Karena apa? Petrus yang lebih ahli di bidang nelayan. Petrus yang lebih ahli menangkap ikan. Petrus yang ahli di mana ada ikan. Petrus yang mengerti kapan ikan itu bisa saya tangkap. Sementara Yesus gak tahu mesti salah. Tapi karena ada iman, ada percaya. Dia percaya kalau ini Yesus yang mengatakan, Yesus yang bilang. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Kita keluarga tak kuat, saking banyaknya ya. Untuk menjadi penjala manusia, modal yang keempat, miliki iman. Iman yang benar, iman yang hidup, bukan iman yang mati, bukan iman yang setengah-setengah. Saya nggak menguraikan iman wajar dulu ya. Nanti satu saat harus khusus iman kita akan bicara tentang iman. Yang terakhir, ada pengakuan dosa atau pertobatan. Waktu dia mengangkat ikan begitu banyak, dia takjub dengan Yesus. Dia katakan, Guru atau Tuhan, tinggalkan kami, pergilah, kami orang berdosa. Kata-kata Petrus, kami orang berdosa. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Ada pertobatan, ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Yesus, saya yakin kita semua mau melayani Tuhan, maka 5 hal ini yang harus kita miliki. Kita cari waktu masih panjang, saudara. Rupanya masih panjang. Yang ketiga, saudara, orang yang dipakai Tuhan itu bisa jatuh. Ya, kalau dipahami itu, orang yang melayani Tuhan itu bisa jatuh. Petrus menjadi penjala manusia. 3,5 tahun mengikut Yesus. Dia melihat, dia merasakan, dia bersama-sama dengan Yesus siang dan malam. Begitu Yesus diseret ke mahkamah agama, apa yang terjadi?
terjadi penyangkalan. Betul? Orang perempuan ngomong, ini kan salah satu dari murid. Bukan. Orang anak perkira yang dipotong telinganya itu mau juga, loh, ini yang di taman dulu, yang potong telinganya. Bukan. Sampai 3 kali berkokok berkata. Walaupun Petrus sudah menjadi penjala manusia, sudah 3 tahun setengah bersama Yesus, dia bisa jatuh. Dia masih jatuh, dia menyangkal Yesus. Apa itu menyangkal? Tidak mengakui. Berat, menurut saya berat. Ini yang pertama, dia menyangkal Yesus. Yang kedua, saudara, kalau saudara baca nanti di rumah baca lagi karena banyak. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14 itu bicara Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di situ dikatakan Petrus kembali menjadi penjala ikan. Saya baca 1 ayat 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka padanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Ya sudah, orang yang sudah begitu dekat dengan Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, sekarang dia Yesus mati, Yesus tidak ada lagi, dia kembali kepada pekerjaan lamanya, menangkap ikan. Dia tidak lagi mencari manusia, tetapi dia mencari ikan. Dia tidak lagi melayani, tapi dia bekerja untuk perutnya sendiri. Saudara, luar biasa. Petrus luar biasa. Mengapa Petrus kembali ke pekerjaan yang lama? Karena mereka mengedepankan nalar mereka, mengedepankan nalar pikiran mereka. Dia pikir orang kalau mati selesai, betul? Misalnya, contohnya ini, saya dengan Bu Julia itu baik, saya anak buah. Secara manusia, setelah Bu Julia meninggal, selesai, sudah tidak ada hubungan dengan saya. Saya bukan apa-apa lagi, tidak apa-apa lagi. Saya tidak mengandalkan nalar saya. Walaupun beliau sudah meninggal, dia meletakkan saya, meletakkan sebagai batu dasar saya untuk melayani dari dunia. Saya diajari seperti ini dari dunia, maka saya teruskan. Saya sering-sering ke Sekinah, saya melayani ke Sekinah, tidak putus. Sudah sekian tahun berjalan, kenapa di sini? Ya sudah lama saya kenal, disuruh ke sini. Saya berkali-kali di sini. Artinya apa, saudara? Saya tidak putus. Petrus mengedepankan nalar, orang yang mati selesai, sudah tidak ada apa-apanya, tapi sudah selesai. Padahal Yesus mati itu adalah proses. Dia mati, dia bangkit, dia naik surga, dia mencurahkan Roh Kudus, dan itu proses keselamatan. Prosesnya belum selesai. Perubahan besar. Sebab itu saudara, di dalam melayani Tuhan, jangan mendahulukan nalar Anda, pikiran Anda, tapi dahulukan iman saudara. Layani dengan iman saudara, iman dan iman. Kemudian dari Injil Yohanes 21 tadi, Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias.
Kalau yang pertama di Danau Gennesaret, sebenarnya danau itu sama, saudara. Danaunya itu sama. Hanya itu di pinggir-pinggir danau itu ada kota-kota, ada kota Gennesaret, kota Galilea sana, ada kota Tiberias. Kalau di Tiberias dia bilang Danau Tiberias. Kalau di Galilea, Danau Galilea. Danaunya satu. Seperti rumah saya di Blitar itu, di belakang saya ada Sungai Berantas. Sungai Berantas itu Sungai Berantas. Kalau saya janjian SMP, nanti ini kok ini Kali Ngadri, berarti ini rumah tapi so Ngadri, Kali Ngadri. Aku yang antaranya Kali Jugo, nyabrang sini itu karena di utara sungai itu desa Jugo, Kali Jugo. Nunggu di Kali Jugo, ya kalinya sama. Ada rumahnya Tawamerjo, wah, aku tak antaranya Kali Tawamerjo, ya mudun. Ada desa Tawamerjo, di situ kalinya Kali Tawamerjo, padahal itu kalinya sama, danau ini juga sama. Saudara coba lihat petanya, ada Tiberias di situ, ada Galilea di situ, ada Gennesaret. Pertama Petrus ditemui Yesus di Danau Gennesaret sebelah sini, kemudian di Danau Tiberias sebelah sana, sama. Saudara pelajari itu di Google aja. Danau Galilea, Danau Gennesaret. Nah, kemudian apa terjadi, saudara? Yesus kembali, Petrus kembali mengikut Yesus. Kemudian terakhir dia di loteng Yerusalem, dia menerima urapan, menerima pencurahan Roh Kudus dan luar biasa. Dari penyangkal yang luar biasa, kembali ke dunianya lagi menjadi penjala ikan. Tapi sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Begitu khotbah 3.000 orang berkhotbah. Orang dalam nama Yesus berjalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita merespon panggilan Tuhan? Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Untuk apa? Untuk menjala manusia. Menjadi penjala manusia. Paulus menulis kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan di loh batu tapi di loh daging, yaitu hati manusia. Kamu dibaca oleh semua orang, kita dibaca oleh semua orang. Maka kata firman Tuhan jadikan rema dalam hidupmu. Artinya apa? Dari perilaku dalam kehidupanmu, hidupmu, perlakuanmu, kelakuanmu, perjalananmu, apapun yang kamu alami, itu seperti firman Tuhan. Saudara adalah firman Tuhan yang berjalan menjadi saksi Tuhan. Saudara tidak tahu firman Tuhan. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul dekat dengan Tuhan. Kemudian taatlah akan firman Tuhan. Relakan Anda dipakai Tuhan. Apa yang ada pada dia dipakai Tuhan. Relakan. Miliki iman yang kuat. Teruslah lakukan pertobatan, pengakuan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, mintalah urapan. Hari-hari ini hari-hari penantian untuk kita memasuki minggu 8. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, minta urapan Tuhan. Supaya dengan urapan itu saudara memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu, melakukan pelayanan. Mintalah urapan.
Yesus memberkati. Untuk anak-anak yang akan mengikuti tes masuk sekolah Tuhan pada tanggal 20, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah mereka, ya Tuhan berikan hikmat akal budi sehingga apa yang ditanyakan boleh dijawab dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, berdoa juga untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, singer songwriter, musik, ya Tuhan, soundman, bahkan hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman. Terima kasih, semuanya kami pulangkan kepadamu Tuhan. Engkau melihat jerih payah mereka, dan kami sangat percaya Tuhan bahwa kami yang datang sekalipun itu kami hanya datang saja, tapi kami sangat percaya Tuhan bahwa jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Sebentar kami akan berpisah, namun mari Tuhan kami akan pulang. Namun mari Tuhan, Engkau turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya ya Tuhan. Salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah kami semuanya, hingga apa yang dikerjakan boleh berhasil Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh berhasil Tuhan, sehingga pergaulan kami boleh dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan anugerah-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk dulu saudara.